Kecilmas NIM 2204 01 01 0004. Nah, di sini saya komputasikan studi kasus saya, yaitu rata-rata lama sekolah penduduk di umur 15 tahun ke atas menurut provinsi. Data ini berada pada tahun 2024. Nah, tujuan saya meneliti hal ini untuk sebagai salah satu syarat lulus ujian mata kuliah machine learning. Kita masuk ke latar belakang, di mana di latar belakang ini berisikan tentang pendidikan itu merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan suatu negara, yang dimana salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur pendidikan penduduk rata-rata lama sekolah itu jumlah tahun pendidik formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Nah, indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana akses masyarakat terhadap pendidikan formal di berbagai daerah. Nah, data ini mengenai rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk memahami kesenjangan pendidikan antar wilayah. Ini juga membantu dalam perencanaan kebijakan pendidikan serta mengevaluasi efektivitas program-program pendidikan yang telah diterapkan. Kurang lebih seperti itu. Kita next aja langsung ke tujuan. Nah, di tujuannya ini ada 3. Ini mana yang pertama adalah menganalisis distribusi rata-rata lama sekolah di berbagai provinsi di Indonesia. Terus juga melakukan clustering untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan dalam rata-rata lama sekolah menggunakan metode key means clustering. Terus yang ketiga ada memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisa untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah dengan rata-rata lama sekolah yang rendah. Nah, untuk dataset yang kita pakai itu, yang saya pakai itu judulnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut provinsi tahun 2024. Nah, data ini berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, untuk isi di dalamnya itu yang pertama adalah provinsi, nanti ada nama provinsi, terus juga ada rata-rata lama sekolah. Jadi berapa lama ini sekolah gitu di atas usia 15 tahun. Nah, untuk alurnya sendiri, alur penelitian itu yang pertama pengumpulan data, terus juga eksplorasi data, pre-processing data, penerapan algoritma, visualisasi, terus kesimpulan. Nah, untuk pengumpulan data kan kita masuk nanti ke step selanjutnya. Dan sebelum itu kita akan membahas alat dan teknologi yang digunakan. Dimana di sini kita menggunakan pemrograman Python, terus juga library yang kita gunakan itu adalah Pandas. Mana tentu saja ini untuk membaca dan memproses data Python. Terus juga ada NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi data. Terus ada Scikit-learn untuk clustering menggunakan K-means, dan pastinya kita menggunakan Google Colab. Nah, untuk datanya sendiri itu sudah saya upload di Google Drive, nanti saya akan demokan. Di sini saya akan bahas sedikit dulu. Nah, ini contoh programnya yang awalnya itu kita kaitkan dulu dengan Google Drive, itu dengan pakai kode ini from Google Colab import drive. Nah, terus kita kan ambilnya dokumen ya. Nah, setelah ini udah muncul seperti ini, kita langsung masuk ke import Pandas. Terusnya kita pilih path file di Google Drive. Nah, ini disesuaikan ya. Nah, di sini nama CSV-nya
Nama datanya itu rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut provinsi 2024.csv. Nah, setelah ini berhasil dijalankan, itu kita masuk lagi ke sini untuk membaca data setnya. Setelah membaca itu biasanya kita munculin awalannya dulu seperti ini. Jadi sini ada provinsi, terus rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas. Nah, ini untuk uh, ini yang tadi ya, untuk mengecek statistika deskripsi dengan missing value-nya. Missing value-nya tidak ada. Nah, di sini masuk ke distribusi rata-rata lama sekolah per provinsi. Sini belum dimasukkan algoritma. Di sini baru menampilkan dari apa grafiknya aja. Nah, di sini yang pertama itu kita pakai Matplotlib dari Python ya. Itu kita namakan PLT, terus juga kita pakai Seaborn, kita tinggal sebagai SNS. Di sini ada kita pakai plot distribusi rata-rata sekolah provinsi itu kita bikin fix size-nya itu ada 12,6. Terus juga kita replace provinsi itu dengan kolom nama data frame. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini hasilnya. Kalau kita baca dari grafik yang tadi, nah grafik ketiga itu merupakan diagram batang yang menampilkan rata-rata lama sekolah per provinsi pada tahun 2024. Di mana yang pertama itu provinsi dengan nilai tertinggi memiliki rata-rata lama sekolah lebih dari 10 tahun, yang memungkinkan besar mencakup wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Di sini Jakarta, ini Bali. Terus juga ada provinsi dengan nilai terendah yaitu sekitar 5,5 sampai 6 tahun, kemungkinan besar berasal dari daerah tertinggal seperti Papua, Papua Pegunungan, dan provinsi di wilayah timur lainnya. Terus ada juga perbedaan warna pada grafik menunjukkan tren distribusi pendidikan di berbagai wilayah. Seperti ini, makin merah. Nah, selanjutnya ini adalah metode L-Glow. Nah, metode L-Glow sendiri itu bisa dilihat di sini kita pakai. Di sini kita sudah mencantumkan algoritma dan ada k-means, terus ada inisiasi scalar, ada transform data, dan juga ini jumlah cluster optimal. Nah, untuk ininya kalau kita lihat seperti ini, nah, penjelasannya itu adalah kalau di metode EBLO ini menentukan jumlah cluster, di mana grafik pertama itu menunjukkan metode EBLO yang digunakan untuk menunjukkan jumlah cluster optimal dalam analisis k-means. Nah, sumbu X merupakan mempresentasikan jumlah cluster atau K, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai interia, yaitu total jarak kuadrat antar titik dan pusat klasternya. Terlihat di bawah seperti nilai interia menurun tajam dari K1 hingga K3. Kemudian melandai. Nih, dari sini dia turun ke sini. Dan juga titik siku atau EBLO point kemungkinan berada di K3, yang berarti jumlah klaster optimal untuk membagi provinsi berdasarkan rata-rata sekolah adalah 3 klaster. Nah, ini untuk klasterisasi. Nah, untuk klasterisasi itu muncul dari sini.
Jadi hasilnya ini clustering untuk visualisasinya seperti ini. Ini bisa juga. Nah, untuk clustering sendiri itu grafik kedua itu menunjukkan hasil pengelompokan provinsi berdasarkan rata-rata lama sekolah menggunakan key clustering dengan 3 kelompok berbeda yang ditandai oleh 0, 1, dan 2. Yang 0 itu adalah ungu, itu provinsi dengan rata-rata lama sekolah terendah dari grafik. Provinsi ini memiliki rata-rata di bawah 6 tahun, menunjukkan daerah yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Kalau kita lihat, nih, itu ada di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Terus ada klaster 1, hijau atau biru, di mana provinsi rata-rata lama sekolahnya menengah sekitar 9-11 tahun. Mayoritas provinsinya termasuk dalam kelompok ini. Terus juga ada klaster kuning, provinsi dengan rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan klaster hijau dan atau biru, tetapi lebih tinggi dibandingkan klaster ungu, sekitar 8-9 tahun. Kalau kita bisa lihat, nah ini itu ada di Aceh, yang tinggi itu Sumatera Barat. Terus ada Sulawesi Tenggara. Nah, kalau dari hasil data clustering ini itu terlihat bahwa pada paritas pendidikan antar provinsi di mana berbeda daerah memiliki akses baik terhadap pendidikan dibandingkan daerah lainnya. Nah, mungkin saya akan sedikit demokan hasil ini. Nah, untuk yang pertama itu kita ngomong dulu ini, terus kita langkah ininya. Nah, tadi error ya, karena harusnya kita baca dulu Google Drive-nya. Setelah itu baca ini apa file path-nya, terus kita reach HP-nya. Nah, setelah berhasil kita tampilkan data awalnya. Terus juga cek info, statistik, dan juga missing value. Yang tidak ada missing value-nya. Terus kita print untuk, nah ini untuk mengetahui ya, soalnya kan di sini kita butuh nih bar plotnya. Kita butuh nama dari ini yang atas ini, judul dari tabelnya. Jadi ini harus ditampilkan. Nah, yang X-nya itu kita ambil provinsi, dan Y-nya itu kita ambil dari umur rata-rata. Nah, hasilnya sekian tadi. Terus kita masuk ke cluster. Ini kita bisa colokkan dulu. Terus di clustering ini. Untuk menentukan jumlah klasternya, nah ini untuk ini bisa di nah ini untuk klasternya.
Terus kita visualisasi clustering seperti ini. Nah, mungkin segitu. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.